Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Febi, NPM 100 118 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan membahas penelitian yang berjudul Scoping Review Peran HDLC sebagai prediktor prognosis pada pasien COVID-19 untuk spesies. Di mana yang pertama pendahuluan, pada Desember 2019 ada penyakit yang disebut COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan terjadi transmisi dari manusia ke manusia. Untuk di Indonesia sendiri kasusnya ini masih termasuk tinggi, dan untuk faktor prognosisnya ini, dia ini masih memakai faktor demografis, riwayat penyakit pasien, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan lab. Namun hingga saat ini belum ada yang menggunakan kolesterol atau lipoprotein sebagai prediktor prognostik dari COVID-19. Untuk rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan HDLC dengan manifestasi klinis pasien COVID-19, dan untuk tujuan penelitiannya ini adalah menganalisis hubungan HDLC dengan manifestasi klinis pasien COVID-19. Untuk metodologi penelitiannya, untuk jenis penelitiannya ini, scoping review dan sumber datanya ini saya memakai dari 3 sumber, ada PubMed, Science Direct, dan Springer Link. Dan untuk publikasi ini pada tahun 2019 sampai 2021 full text berbahasa Inggris dan menggunakan tipe studi artikel observasional. Lalu kemudian untuk PICOS-nya sendiri, untuk lainnya ini orang dewasa yang terkonfirmasi COVID-19, intervensinya ini atau exposure-nya ini adalah kadar HDLC pada pasien COVID-19, compression ini kadar HDLC pada pasien yang normal atau tanpa compression. Outcome-nya ini manifestasi klinis pada pasien COVID-19 dan studinya ini menggunakan studi observasional. Lalu saya juga melakukan critical appraisal yang bisa diakses di Joanna Briggs. Kemudian untuk diagram prisma, dia ini awalnya terdapat 978 artikel setelah di screening, kemudian jadilah 6 artikel, dan untuk penelitian ini saya memakai 3 artikel yang setelah lulus critical appraisal juga. Untuk hasil penelitian dan pembahasan hasilnya, yang pertama ini adalah artikel dari Estefania dan kawan-kawan. HDLC ini berkorelasi negatif dengan LDH, ferritin, NUS2, kisova, kebutuhan ventilasi mekanik, waktu hospitalisasi, dan kebutuhan suplai oksigen meningkat, dan korelasi positif dengan rasio saturasi dan fraksi oksigen. Jadi ketika diukur HDL-nya ini, pada pasien yang hospitalisasi, dia ini kadar HDLC-nya rendah, dan pada rawat jalan, dia ini kadar HDLC-nya ini tinggi. Jadi kadar HDLC atau rasio Tega HDLC ini bisa digunakan sebagai faktor prognosis pada pasien COVID-19 dan derajat keparahan. Kemudian untuk yang artikel kedua dari Guyiwang dan kawan-kawan tahun 2020, dia ini mengukur kadar HDLC pada pasien COVID-19 yang beratnya rendah dan yang non-severe ini tinggi. Jadi jika HDL-nya menurun, yang kita tahu HDL ini berfungsi sebagai fungsi antioksidan dan antiinflamasi. Oleh karena itu, nanti CRP atau biomarker inflamasi seperti CRP akan meningkat, di mana nanti badai sitokinnya akan semakin parah, meningkatkan proporsi kejadian berat COVID-19, dan prognosisnya semakin buruk. Dan HDLC ini bisa digunakan sebagai faktor prognostik dari pasien COVID-19. Untuk yang artikel ketiga, semakin rendahnya kadar HDLC atau ApoA1, jadi semakin tinggi risiko infeksi SARS-CoV-2. Jadi semakin banyak kadar HDLC, semakin menurunkan risiko infeksi itu, dari artikel yang dipublikasikan oleh James R. Hilser tahun 2020. Oleh karena itu, kadar HDLC yang rendah ini bisa meningkatkan risiko infeksi, atau dia ini bisa berhubungan dengan peningkatan biomarker inflamasi seperti CRP dan proporsi kejadian berat dari COVID-19, di mana CRP ini berhubungan dengan sepsis dan dapat meningkatkan mortalitas atau hasil klinis lain. Setelah itu, untuk kadar HDLC dan rasio Tega HDLC juga bisa mempengaruhi manifestasi klinis dan bisa digunakan sebagai prediktor dari prognosis COVID-19 untuk derajat keparahan, kebutuhan ventilasi mekanik invasif, dan mortalitas pada pasien COVID-19. Semakin rendah kadar HDLC, maka semakin tinggi derajat keparahan, kebutuhan ventilasi mekanik invasif, dan mortalitas pada COVID-19, dan makin meningkat CRP. Setelah itu, untuk simpulan pada penelitian ini terdapat hubungan lipoprotein atau HDLC sebagai prediktor prognosis pada pasien COVID-19 yang berhubungan dengan saturasi oksigen, fraksi oksigen, LDH, ferritin, NUS, kisova, CRP, dan D-dimer. Semakin rendah kadar HDLC, maka hal ini juga akan meningkatkan komponen-komponen ini. Setelah itu, untuk daftar pustakanya ini yang saya gunakan. Alhamdulillah, pemaparan telah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.